matriks K0, 0, K. Yang kedua, translasi matriks A dan B. Yang ketiga, rotasi dengan besar sudut theta. Matriks cos theta min sin theta, sin theta, dan cos theta. Yang keempat, refleksi atau pencerminan terhadap yang pertama ada sumbu X. Matriksnya itu 1, 0, 0, min 1. Sumbu Y, matriksnya itu min 1, 0, 0, dan 1. Garis Y sama dengan X. Matriksnya yaitu 0, 1, 1, dan 0. Garis Y sama dengan min X. Matriksnya itu 0, min 1, min 1, dan 0. Pusat koordinat matriks. Matriksnya itu min 1, 0, 0, dan min 1. Garis Y sama dengan mx ditambah c. Matriksnya yang pertama ada cos 2 theta, yang sin 2 theta, sin 2 theta, dan yang terakhir ada min cos 2 theta. Nah, berikut ini syarat agar dua atau lebih matriks transformasi bisa dikalikan agar mengerjakannya tidak satu persatu. Syarat-syaratnya yaitu yang pertama, matriks transformasinya berorder 2 kali 2. Yang kedua, jika memiliki pusat atau titik acuan seperti dilatasi dan transformasi, maka titiknya harus sama. Yang ketiga, jika pada transformasi tidak disebutkan titik pusatnya, itu dianggap 0,0. Bisa langsung dikalikan dengan matriks transformasi yang titiknya juga 0 kali 0. Di sini ada contoh soal. Diketahui dua transformasi rotasi. Yang pertama adalah transformasi T1 adalah rotasi sebesar 30 derajat searah jarum jam. Yang kedua, transformasi T2 adalah rotasi sebesar 45 derajat berlawanan arah jarum jam. Yang ditanyakan, tentukan matriks transformasi gabungan komposisi T sama dengan T1 dan T2. Penyelesaiannya, langkah pertama itu menentukan matriks rotasi. Matriks untuk transformasi rotasi dengan sudut theta atau berlawanan arah jarum jam adalah m theta sama dengan cos theta min sin theta, dan cos theta. Karena T1 adalah rotasi searah jarum jam sebesar 30 derajat, maka sudutnya menjadi min 30 derajat, sehingga M1 sama dengan M min 30 derajat sama dengan cos min 30 derajat min sin min 30 derajat, sin min 30 derajat, dan cos min 30 derajat. Gunakan nilai cos min 30 derajat sama dengan cos 30 derajat sama dengan akar 3 per 2, dan sin min 30 derajat sama dengan min sin 30 derajat sama dengan min 1 per 2. Maka M1-nya itu adalah akar 3 per 2, 1 per 2, min 1 per 2, dan akar 3 per 2. Untuk T2-nya, sudutnya adalah 45 derajat, sehingga M2 sama dengan M45 derajat sama dengan cos 45 derajat, min sin 45 derajat, sin 45 derajat, dan cos 45 derajat. Gunakan nilai cos 45 derajat sama dengan sin 45 derajat sama dengan akar 2 per 2. Maka M2 adalah akar 2 per 2, min akar 2 per 2, akar 2 per 2, dan akar 2 per 2. Langkah kedua itu menentukan komposisi transformasi. Langkah kedua itu menentukan komposisi transformasi. Komposisi T sama dengan T1 dan T2 berarti matriks gabungan MT adalah hasil perkalian dari M1 dan M2.
bisa ditulis rumusnya itu sama dengan MT sama dengan M1 dikali M2. Terus di sini kita tinggal masukin hasil-hasilnya. Selanjutnya kita akan perhitungan elemen. Yang pertama itu ada elemen baris 1 dan kolom 1. Itu akar 3/2 dikali dengan akar 2/2 ditambah 1/2 dikali dengan akar 2/2 sama dengan akar 6/4 ditambah akar 2/4 sama dengan akar 6 ditambah akar 2/4. Setelah itu yang kedua elemennya baris pertama dan kolom kedua. Itu ada akar 3/2 dikali dengan min akar 2/2 ditambah 1/2 dikali dengan akar 2/2 sama dengan min akar 6/4 ditambah dengan akar 2/4 sama dengan min akar 6 ditambah dengan akar 2/4. Yang ketiga itu elemen baris kedua dengan kolom pertama. Itu ada min 1/2 dikali dengan akar 2/2 ditambah dengan akar 3/2 dikali dengan akar 2/2 sama dengan min akar 2/4 ditambah akar 6/4 sama dengan min akar 2 ditambah dengan akar 6/4. Yang keempat, elemen baris kedua dengan kolom kedua. Di situ ada min 1/2 dikali dengan min akar 2/2 ditambah dengan akar 3/2 dikali dengan akar 2/2 sama dengan akar 2/4 ditambah dengan akar 6/4 sama dengan akar 2 ditambah akar 6/4. Jadi hasil akhirnya itu matriks transformasi gabungan T adalah MT sama dengan akar 6 ditambah akar 2/4 min akar 6 ditambah akar 2/4 min akar 2 ditambah akar 6/4 dan akar 2 ditambah akar 6/4. Jadi di sini saya akan menjelaskan soal transformasi matriks. Soalnya transformasi tunggal yang diperoleh dari komposisi transformasi oleh matriks T1 yang berisi 5, 0, 3, dan min 2. Kemudian dilanjutkan oleh T2 yang berisi 1, 4, min 3, dan min 2. Langsung aja ke penyelesaiannya. Komposisi T2 dan T1. T2 dikali T1 kita tulis. Lalu kita kali kolom kali baris ya. 1 dikali 5, 4 dikali 3, min 3 dikali 5, min 2 dikali 3. Lalu ke baris sebelahnya 1 dikali 0, 4 dikali min 2, 3 dikali 0, min 2 dikali min 2. Nah, setelah ditulis, kita jumlahkan. 1 kali 5, 5. 4 dikali 3, 12. Min 3 dikali 5, min 15. Min 2 dikali 3, min 6. Lalu sebelahnya 1 kali 0, 0. 4 kali min 2, min 8. Min 3 kali 0, 0. Min 2 kali min 2, 4. Kita jumlahin 5 ditambah 12, hasilnya 17. 0 kurangi 8, min 8. Min 15 dikurangi 6, min 21. Lalu 0 ditambah 4 sama dengan 4. Jawabannya ini. Kita masih di pembahasan yang sama, yaitu transformasi menggunakan matriks. Berikut adalah soalnya. Hasil transformasi titik B yaitu 3, min 1 terhadap matriks pertama 1, 2, 0, min 1 dilanjutkan terhadap matriks kedua min 1, min 2, 3, 1 adalah. Berikut adalah penjelasannya. Pertama, kita tulis bayangannya dilambangkan dengan X-aksen dan Y-aksen. Kemudian kita ambil transformasi matriks kedua dulu ya. Kita tulis min 1, min 2, 3, 1 dikalikan dengan matriks pertama yaitu 1, 2, 0, min 1 masih dikalikan kembali dengan titik koordinatnya 3, min 1. Kita boleh mengalihkan matriks kedua dengan matriks pertama, atau matriks pertama dengan titik koordinatnya terlebih dahulu.
Nah, pada kali ini kita menggunakan matriks pertama dengan titik koordinatnya dahulu yang akan dikalikan. Untuk mengalikannya, kita menggunakan baris dengan kolom. Pada baris pertama ada 1 dikalikan 3 ditambah 2 dikalikan min 1 sama dengan 1. Pada baris kedua 0 dikalikan 3 min 1 dikalikan min 1 sama dengan 1. Belum selesai sampai di situ, masih dilanjutkan perkalian dengan konsep yang sama, yaitu matriks yang berisikan min 1, min 2, 3, 1 dikalikan dengan matriks 1, 1. Kita kalikan baris pertama dulu. Min 1 dikalikan 1 ditambah min 2 dikalikan 1 sama dengan min 3. Kemudian baris kedua 3 dikalikan 1, 1 dikalikan 1 sama dengan 4. Jadi hasilnya adalah min 3 dan 4. Yang merupakan bayangan koordinat titik B setelah ditransformasikan terhadap dua matriks yang berbeda. Jadi B aksen adalah min 3,4.